Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Haryati, CGP Angkatan 4, SMA Negeri 3 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di modul 1.1A9, koneksi antar materi, saya akan memberikan pemaparan mengenai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya belum mengetahui apa itu menuntun, kemudian bukan tabula rasa, budi pekerti, kodrat, bermain. Kita sebagai guru itu seperti seorang petani, kemudian berpihak pada anak, dan merdeka belajar. Itu saya masih belum paham. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang saya rasakan adalah banyak sekali saya terbuka mata, hati, dan pikiran saya terhadap pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, selama ini pembelajaran saya yaitu berpusat di saya sebagai gurunya atau teacher center. Jadi semua yang mengatur itu adalah saya. Dan murid saya harus menguasai semua materi yang saya ajarkan, dan target saya adalah menuntaskan KD yang ada di kurikulum. Karena menurut pemahaman saya, KD yang di kurikulum merupakan standar minimal. Jadi standar minimal itu yang harus saya kejar. Kemudian murid saya yang tuntas adalah murid yang nilai kognitifnya tinggi. Kemudian keseragaman dalam proses pembelajaran itu juga saya lakukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Mindset saya tentang pembelajaran itu berubah. Jadi menurut saya, guru yang baik itu harus mengetahui karakter peserta didiknya. Dia tahu bakat minat dari peserta didik itu sendiri. Jadi mindset saya yang berubah adalah setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pembelajaran harus berpusat pada mereka. Yang berikutnya, saya lebih menghamba kepada anak. Dalam hal ini maksudnya adalah melibatkan anak dalam penentuan tujuan belajar, merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan mereka, dan kesiapan mereka dalam belajar. Kemudian mindset saya yang berubah, belajar tidak hanya di kelas, bisa dilakukan di luar kelas ataupun di mana saja, kapan saja. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita memberikan pilihan cara belajar dari dunia di sekitar mereka. Lebih ke kontekstual. Potensi anak itu tidak dapat diukur dari nilai kognitifnya saja, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita nilai tidak hanya dari kognitif, bisa dari afektif ataupun psikomotorik. Yang berikutnya, mindset saya yang berubah, yaitu di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi menentukan kesuksesan anak, bukan menghafal belaka. Nah, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan dengan anak didik saya sebelum pembelajaran. Bagaimana belajar yang menyenangkan, tugasnya seperti apa, kemudian semuanya saya tulis. Mereka memberikan aspirasinya, disepakati bersama, dan harus komitmen akan kesepakatan tersebut. Yang kedua, memerdekakan anak dalam belajar. Di sini saya tidak ada paksaan, tekanan, perintah ataupun hukuman. Tapi di sini saya lebih menekankan mereka untuk secara mandiri, tidak disuruh dan tidak dipaksa. Mandiri untuk mengerjakan tugas, mandiri untuk belajar. Yang berikutnya,
mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi belajar itu tidak harus kaku, kemudian belajar itu tidak harus tetapi belajar bisa mengintegrasikan permainan sebagai kultur. Kemudian menuntun anak dengan pola AMO, asah, asi, dan asuh, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kodrat di sini kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam, saya biasanya melihat mereka di lingkungan mana mereka tinggal. Untuk kodrat zaman, nah, pembelajaran kita sekarang arahnya di pembelajaran abad 21, di mana anak didik saya itu harus mampu critical thinking, mereka harus kreatif, mereka harus mampu berkolaborasi dengan temannya, kemudian mereka harus mampu mengkomunikasikan. Demikian tadi pemaparan, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut pemahaman saya, di mana perubahan itu memang sulit dan penuh ketidaknyamanan, tetapi saya ingin sekali melakukan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.